Hai kawan, bertemu lagi dengan kami di channel kesayangan kita semua. Video kali ini membahas tentang 5 pola asuh dan efeknya terhadap kehidupan. Pola asuh berkisar dari mengontrol dan menuntut hingga kebebasan penuh, dan dari tidak acuh dan tidak responsif menjadi mencintai dan menerima. Masing-masing orang tua, baik yang otoriter, permisif, berwibawa, dan tidak acuh, memiliki konsekuensinya masing-masing. Untuk memahami apa rasanya tumbuh dengan orang tua dari setiap spektrum tadi, kita bisa membayangkan kehidupan 4 anak. Secara teori hanya ada 4 pola asuh. Orang tua yang otoriter selalu mengontrol dan menuntut kepatuhan tanpa mempertimbangkan sudut pandang anak. Orang tua yang permisif selalu penuh kasih tapi tidak melakukan kontrol apapun. Tidak ada peraturan. Orang tua yang berwibawa menunjukkan sikap tegas tapi penuh kasih. Mereka mendorong kemandirian, tapi tetap dalam batasan. Orang tua yang tidak acuh, tidak terlibat, dan sering tidak tertarik pada anak mereka sendiri. Baru-baru ini ada usulan untuk pola asuh kelima, tapi kita akan membahas itu nanti. Orang tua Sarah bersikap otoriter. Mereka mencintai putri mereka, tapi mereka percaya bahwa aturan ketat penting untuk membuat Sarah berperilaku baik dan sesuai dengan masyarakat. Jika Sarah menangis, dia disuruh berhenti. Jika Sarah membantah, dia dihukum di sudut ruangan. Jika Sarah lupa untuk mengurus tugas-tugasnya di sekitar rumah, Sarah dilarang bermain dengan mainannya. Sarah belajar bahwa menekan emosinya dan mengikuti tugasnya adalah cara untuk bertahan, untuk mendapatkan cinta orang tuanya, dan untuk menghindari membuat mereka marah. Sarah menjadi penurut. Namun, karena Sarah tidak pernah diizinkan untuk memutuskan sendiri atau mengikuti minat instrinsiknya sebagai orang dewasa, Sarah tidak tahu apa yang sebenarnya yang dia inginkan. Dia mulai menjalani kehidupan yang tampak sempurna bagi orang tuanya dan masyarakat, tapi mungkin membuatnya batinnya tidak bahagia. Orang tua yang permisif seperti orang tua Peter sangat mencintai putra mereka sehingga mereka percaya bahwa mereka harus memenuhi semua keinginannya, memberinya kebebasan penuh dan tidak pernah mengatakan tidak. Peter menikmati kontrol penuh atas orang tuanya dan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Jika dia tidak ingin berjalan, dia akan digendong. Jika dia ingin es krim, dia akan mendapatkannya. Jika dia ingin bermain, dia akan memainkannya sepanjang malam. Peter tumbuh sepenuhnya tanpa batas dan melakukan apapun yang menurutnya benar. Dia tidak pernah mengatasi konflik dan dia tidak belajar mengendalikan emosinya. Fakta bahwa dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan membuatnya menjadi seorang pecundang yang buruk. Seiring bertambahnya usia, Peter sering bertindak sesuka hati dan tidak tahu batasannya. Orang tua Arthur yang berwibawa menghormati kebutuhan anak mereka. Tapi mereka percaya bahwa anak-anak membutuhkan kebebasan dalam batas-batas tertentu. Arthur dapat bermain dengan bebas, tapi setelah selesai dia harus membantu merapikannya.
Arthur diperbolehkan makan es krim, tapi hanya pada hari Minggu. Waktu layar dibatasi hingga 30 menit sehari. Mungkin ada konflik, tapi orang tua mendengarkan apa yang dikatakan Arthur, baru kemudian menetapkan aturan. Arthur tahu bahwa ada beberapa hal yang sulit, tapi orang tuanya memberinya semua dukungan yang dia butuhkan untuk melewatinya. Arthur mengembangkan kekuatan untuk menanggung kesulitan dan untuk terus mengikuti minat dan hasratnya. Di kelas, Arthur berani mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang tepat. Saat istirahat, Arthur juga bisa menunjukkan emosinya dan bertindak bebas. Sebagai orang dewasa, Arthur menyetujui aturan hanya setelah aturan itu didiskusikan dan dia merasa memahaminya. Orang tua yang tidak acuh biasanya tidak hadir dalam kehidupan anak-anak mereka. Nora sering merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Nora mendapat kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan memiliki banyak imajinasi. Tapi dia tidak pernah menerima umpan balik atau bahkan perhatian. Nora menyadari bahwa tidak masalah apa yang dia lakukan karena tidak akan ada yang peduli. Kurangnya perhatian menyebabkan kurangnya kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Nora menjadi terikat secara tidak aman, tidak mampu membentuk hubungan yang sehat, dan mengembangkan citra negatif tentang dirinya. Untuk berhenti merasa tidak layak untuk dicintai, Nora mencoba untuk tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, orang tua yang terlalu terlibat, yang hadir dalam setiap aspek kehidupan anak mereka, sering disebut sebagai pola asuh kelima. Orang tua ini juga dikenal sebagai bajak salju, yang menyingkirkan rintangan dari jalan anak-anak mereka, atau orang tua helikopter, yang mengamati dan mengelola dengan detail setiap aspek kehidupan anak mereka. Karena mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka melakukan apapun sendiri. Anak-anak tidak dapat belajar untuk mengatasi tantangan sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak-anak ini tidak suka memecahkan masalah yang sulit, kurang tekun, dan bahkan mungkin memprotes dengan cara menunda-nunda ketika sesuatu membutuhkan banyak usaha. Karena sebagian besar penelitian tentang pola asuh didasarkan pada laporan diri sendiri dan dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa, maka tidak jelas seberapa kuat efek yang diamati akan bertahan jika dilakukan dalam eksperimen observasional terkontrol atau di daerah lain di dunia ini. 4 pola asuh itu pertama kali dikenalkan oleh psikolog Diana Baumrind. Untuk pola asuh yang baik, dia menyarankan keseimbangan antara tuntutan dan sikap responsif. Tambahkan juga kata-kata bijak Maria Montessori, yaitu jangan pernah membantu seorang anak mengerjakan tugas yang dia rasa dia bisa berhasil. Dengan begitu, orang tuanya sudah bersikap cukup baik. Nah, bagaimana menurut Anda? Haruskah kita sebagai orang tua menggunakan pola tertentu, atau haruskah mereka memutuskan apa yang terbaik untuk dilakukan dalam situasi tertentu selama mereka tidak mengabaikan atau menyakiti anak mereka? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.